teman-teman, sebelum masuk ke video penjelasan, berikut ada beberapa rules yang perlu diikuti agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Pertama, siapkan catatan ya untuk mencatat poin-poin penting selama pembelajaran. Kedua, siapkan air minum di dekat teman-teman ya. Ketiga, nonton video ini sampai habis dan jangan di-skip teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman boleh sambil membuka dan membaca e-book Active Training halaman 164. Keterangan buku bisa dicek di description box ya. Sebelum memulai, yuk kita lihat profil dari pemateri-pemateri yang akan membawakan bahan pembelajaran pada hari ini. Ada poin-poin penting yang akan kita bahas pada video hari ini. 3 komponen utama dalam berbagai desain training, contoh aktivitas the new contract, 6 hal yang perlu dipertimbangkan saat akan membuat program training, 6 hal detail yang perlu diperhatikan, 3 tips untuk membuat desain training dengan kreatif, dan contoh worksheet. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, saya Priska. Saya Raffi. Di sini kami akan menjelaskan pembelajaran untuk teman-teman semua mengenai desain Active Training Activities. Selamat belajar teman-teman. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menonton video ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat ya. Baik, setelah minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai experiential learning, yaitu ada role play, games dan simulasi, observasi, mental imagery, writing task, dan action learning. Semuanya ini dapat diterapkan dalam kegiatan active training. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai designing active training activities, yaitu bagaimana caranya agar trainer dapat merancang kegiatan active training dengan aktivitas yang menyenangkan, informatif, dan menarik. Yuk, kita mulai pada penjelasan topik yang pertama. Hal yang paling utama dan penting saat trainer akan merancang sebuah kegiatan active training, trainer tidak bisa langsung merancang atau menyusunnya tanpa merencanakannya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, di sini akan dijelaskan dan dibahas mengenai 3 komponen utama untuk berbagai desain training yang akan menentukan desain apa yang akan dibuat. 3 komponen tersebut adalah, pertama adalah objektif. Objektif atau tujuan adalah trainer memutuskan hal apa yang ingin dicapai dari program training. Kedua adalah metode. Metode adalah bagaimana cara trainer untuk mencapai hal tersebut. Metode di sini adalah metode-metode yang digunakan dalam training untuk membantu tercapainya tujuan dari training. Metode ini adalah yang sudah disampaikan pada chapter 5 sebelumnya, yaitu seperti role play, jigsaw learning, dan lainnya. Diingat-ingat lagi ya teman-teman materi sebelumnya. Ketiga adalah format. Format adalah mengenai setting atau dalam bentuk apa hal tersebut tercapai. Trainer dapat membentuk partisipan dalam bentuk grup, individual, berpasangan, atau lainnya dalam kegiatan training. Tentunya, ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang paling mendasar untuk menyusun sebuah program active training. Ketiga komponen tersebut diibaratkan seperti sebuah menu yang terdiri dari berbagai bahan dan dikombinasikan untuk menjadi sebuah makanan. Sama seperti objektif, metode, dan format yang dikombinasikan menjadi sebuah program active training. Selain itu, desain program active training diibaratkan seperti menu makanan yang sama, tetapi dapat disiapkan dengan resep yang berbeda-beda. Hal ini pun sama. Masing-masing objektif dapat dicapai dengan format dan metode yang bervariasi. Misalnya, peserta merasa nyaman dalam kegiatan training dengan menggunakan metode jigsaw learning, atau tugas menulis, atau role play.
dan menggunakan format apapun, misalnya dalam bentuk grup, individual, atau antar kelompok. Dalam program Active Training, tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang bervariasi. Untuk sama-sama dapat lebih memahami penerapan dan penyusunan dari objektif, metode, dan format, maka terdapat sebuah contoh aktivitas dalam kegiatan Active Training yang akan saya dan rekan saya peragakan. Tapi sebelum masuk ke dalam contoh, sudah ditentukan terlebih dahulu 3 komponen utamanya, yaitu dalam desain aktivitas yang bernama The New Contract, yaitu ditentukan terlebih dahulu objektif, metode, dan formatnya sebagai berikut. Pertama, objektif. Objektif atau tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas ini adalah membandingkan the old contract yang menggambarkan masa lalu karyawan organisasi serta hubungannya dengan the new contract. Kedua, metode. Metode yang digunakan dalam aktivitas ini adalah jigsaw learning. Jigsaw learning adalah memberikan informasi yang berbeda kepada individu yang berbeda untuk saling mendiskusikannya. Ketiga, format. Format yang digunakan dalam aktivitas ini adalah berpasang-pasangan. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dari contoh aktivitas Active Training bernama The New Contract. Komponen ke-1 yang dilakukan oleh trainer dalam contoh aktivitas ini adalah trainer membuat beberapa poin yang akan disampaikan kepada partisipan. Pertama, perubahan dalam tempat kerja terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, perubahan diisi dengan globalisasi dan teknologi. Ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi mungkin akan berlangsung dan beberapa hal tidak akan kembali ke keadaan semula. Keempat, memahami perubahan dan mengembangkan strategi untuk dapat berkembang di dalam perubahan tersebut. Dan hal ini telah terbukti sangat membantu. Poin-poin ini dibuat oleh trainer dan disampaikan kepada partisipan agar trainer dan partisipan memiliki pemahaman yang sama mengenai beberapa hal sebelum masuk ke dalam komponen aktivitas selanjutnya. Komponen selanjutnya yang dilakukan oleh trainer yang kedua, yaitu trainer meminta kepada partisipan untuk berpasang-pasangan. Ketiga, trainer memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada partisipan bahwa sekarang ini banyak orang percaya pergeseran atau perubahan sedang terjadi di tempat kerja. Pekerjaan karyawan bergeser atau berubah dari the old implied social contract yang tersirat pada the new contract. Keempat, trainer akan meminta kepada setiap pasangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota nomor 1 dan siapa yang akan menjadi anggota nomor 2 pada pasangan tersebut. Lalu akan diberikan sebuah materi oleh trainer. Materi yang diberikan akan berbeda untuk anggota nomor 1 dan untuk anggota nomor 2. Setelah trainer membagikan materi kepada setiap pasangan, trainer meminta kepada setiap anggota di dalam pasangan untuk saling menjelaskan satu sama lain, tetapi menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri, mengenai apa yang telah dibaca dan telah dipahami dari materi yang telah diberikan. Keenam, trainer mendorong agar setiap anggota di dalam pasangan itu mendiskusikan perbedaan dari kontrak yang satu dengan kontrak yang lain. Terakhir, yang ketujuh, trainer mengumpulkan kembali semua pasangan dan trainer memfasilitasi diskusi terbuka mengenai the new contract.
Nih, dari aku udah nih bacanya. Kamu udah belum? Aku juga udah nih. Kita diskusi aja kali ya. Boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau yang aku, all contract itu organisasinya lebih menghargai karyawan kalau mereka kerjanya udah lama di organisasi. Terus biasanya organisasi suka kasih reward buat karyawan-karyawan yang kerjanya udah lama itu. Terus organisasi juga mengharapkan supaya karyawannya itu bekerja keras sama setia sama organisasinya. Selain itu, dalam pekerjaannya, apabila karyawan mau ngasih pelaporan kerja, itu tuh harus melalui tingkatan-tingkatan untuk laporannya. Karena di organisasinya tuh hierarki atau ada tingkatannya. Terus organisasi juga nggak ngasih kesempatan buat karyawannya kreatif karena kerjaannya tuh hanya ngerjain apa yang udah dikasih sama organisasi. Selain itu jalur karirnya juga ditentuinnya sama pimpinan. Dan karyawan juga dikasih jaminan keamanan seumur hidup kalau merekanya bekerja keras dan setia. Selain itu, lembur itu sangat dihargai sama organisasi. Dan kalau misalnya karyawan ingin promosi atau kenaikan gaji, pekerjaan mereka tuh harus dinilai baik dulu sama organisasi. Kalau dari aku itu sih. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku, new contract itu si organisasinya itu mengharapkan kita untuk dapat bekerja secara efektif sama kreatif juga. Nah, selain itu juga organisasi ini terdiri dari beberapa tim yang masing-masing timnya itu punya perannya masing-masing dan job desk-nya masing-masing. Begitu sih, Chris. Terus juga si organisasi ini juga menghargai kalau karyawannya itu punya banyak skill. Selain itu juga karyawan ini bisa dapat kenaikan gaji, juga dapat promosi dari perusahaannya kalau karyawannya ini mengerjakan pekerjaan yang menurut mereka itu sesuai dengan mereka. Itu sih, Fris, dari yang aku tangkap. Kalau menurut kamu, bedanya apa sih old contract sama new contract ini? Kalau menurut aku, perbedaannya itu lebih ke pekerjaannya. Kalau di old contract, semua pekerjaannya karyawan tuh udah ditentuin sama organisasi. Jadi karyawannya tuh nggak bisa kreatif dan nggak boleh kreatif. Sedangkan kalau new contract malah kebalikannya. Karyawannya dituntut untuk kreatif dan punya banyak pengetahuan dalam pekerjaannya. Kalau menurut kamu apa bedanya sih? Kalau dari sepemahamanku sih, old contract itu lebih ke karirnya sih ya. Untuk karyawannya itu di old contract udah diatur sama pimpinannya gitu kan. Kalau di new contract itu karyawannya yang mengatur karirnya mereka sendiri. Terus juga selain dari karir, dari gaji, dari masalah gaji sama promosi sih, out contract kayaknya lebih ke si karyawannya lebih bekerja keras untuk mendapatkan gaji sama promosi. Kalau di new contract itu karyawannya yang memilih pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Itu sih kata aku mah, Fis. Oh, banyak juga ya perbedaan all contract sama new contract ini. Iya. Bagaimana nih teman-teman contoh aktivitas yang sudah disaksikan? Apakah teman-teman menjadi bersemangat untuk merancang kegiatan aktif training? Oke, semoga contoh yang telah disaksikan sama teman-teman dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman bisa merancang kegiatan aktivitas aktif training ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau tanya terlebih dahulu, apakah teman-teman masih ingat 3 komponen utama untuk merancang kegiatan aktif training? Ayo, ada yang masih ingat teman-teman? Oke, saya coba review kembali ya. 3 komponen tersebut adalah objektif atau tujuan yang ingin dicapai, lalu ada metode yang digunakan, dan ada format, yaitu dalam setting atau bentuk apa yang digunakan. Sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada topik selanjutnya, yaitu mengenai 6 hal yang perlu dipertimbangkan saat akan membuat desain program aktif training. 6 hal ini perlu benar-benar dipastikan dan dipikirkan apakah trainer dapat menjawab mengenai 6 hal ini.
yaitu pertama, apakah desain yang dibuat berhasil mencapai objektif atau tujuan dari aktivitasnya? Hal ini pastinya penting untuk ditanyakan dan dipertimbangkan, karena bahkan ketika sudah memilih metode yang tepat, desain tertentu mungkin tidak mencapai tujuannya. Misalnya, role play, jika dirancang atau dipersiapkan dengan kurang baik atau kurang persiapan, hanya dapat memberikan sedikit saja keterampilan kepada partisipannya. Kedua, tingkat pengetahuan atau kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh partisipan untuk dapat mengikuti desain training tersebut. Tentunya penilaian trainer di sini sangat penting untuk menciptakan suatu desain tertentu. Misalnya, latihan yang rumit mengenai perencanaan proyek mungkin terlalu cepat atau terlalu dini untuk manajer proyek yang masih pemula. Atau ada aktivitas training yang bertujuan untuk mengembangkan hard skill yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya, perusahaan mengadakan training untuk meningkatkan kemampuan karyawan bagian akuntansinya untuk mengaudit keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan partisipan perlu memiliki kemampuan dalam akuntansi terlebih dahulu untuk mengikuti training tersebut. Ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Trainer perlu untuk mempertimbangkan waktu dalam pelaksanaan training. Seperti contohnya, waktu yang dilaksanakan di sore hari mungkin bisa lebih singkat daripada yang dilaksanakan di pagi hari. Atau, dalam waktu berapa lama trainee memerlukan adanya break. Tapi walaupun waktu perlu dipertimbangkan oleh trainer juga harus dapat memaksimalkan dan menggunakan waktu tersebut dengan efektif, agar bisa berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, apakah desain yang dibuat slow pace atau fast pace? Terlepas dari keseluruhan waktunya, beberapa aktivitas ada yang bergerak lebih cepat atau fast pace, dan ada yang bergerak lebih lambat atau slow pace. Kegiatan yang fast pace biasanya lebih cocok untuk keseluruhan kelompok besar, sedangkan aktivitas yang lebih lambat atau lebih santai cocok untuk kelompok kecil. Hal ini perlu dipertimbangkan dan ditentukan dari awal oleh trainer agar membantu trainer dalam memilih metode atau aktivitas apa saja yang mau diterapkan dalam proses trainingnya. Kelima, apakah desain tersebut cocok untuk grup? Beberapa desain tidak berfungsi dengan baik untuk kelompok besar. Oleh sebab itu, hal ini perlu untuk dipertimbangkan. Misalnya dalam praktik diadik roleplay atau roleplay berpasangan, ini sangat tidak efektif untuk kelompok besar atau peserta training lebih dari 30 orang, karena akan sangat sulit untuk dipantau oleh trainer. Keenam, atau yang terakhir, kemampuan apa yang dibutuhkan oleh trainer untuk memimpin desain tersebut? Penting untuk menilai kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh trainer untuk memimpin sebuah training. Sebagai contohnya, apabila trainer ingin mengadakan atau merancang desain active training mengenai leadership, maka trainer perlu memiliki keahlian yang berkaitan dengan leadership, agar trainer dapat lebih tepat sasaran dalam menyusun dan memimpin kegiatan training tersebut. Pada praktiknya atau pada kenyataannya mungkin sulit untuk menjawab ke-6 hal tersebut. Tetapi pengalaman menjadi kunci atau guru terbaik dalam kesuksesan membuat desain. Walaupun seperti itu, mungkin seringkali trainer ingin mengantisipasi keseluruhan 6 hal tersebut. Tetapi yang paling penting adalah trainer mau untuk mencoba membuat desain. Walaupun mencoba, tetapi trainer tetap menerapkan ketelitian dan persiapan yang matang dalam perencanaan program active training tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling efektif terkadang adalah mengubah dan memvariasikan sebuah desain yang sudah ada untuk mengembangkan kemampuan dari trainer. Nah, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, kita break dulu ya. Teman-teman bisa ke toilet, minum, dan jangan lupa stretching dulu ya.
Nah, setelah komponen utama seperti objektif, metode, dan format dalam merancang sebuah desain telah dipilih, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Seperti yang pertama ada alokasi waktu, seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah desain training. Yang kedua ada buy-in, seperti apa yang akan trainer katakan atau lakukan untuk membuat partisipan dapat terlibat dalam training. Yang ketiga ada kata kunci atau instruksi, seperti apa ide utama dari presentasi si trainer dan apa yang trainer ingin partisipan lakukan. Yang keempat ada materials, seperti apa yang trainer atau partisipan butuhkan terkait dengan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan desain tersebut. Yang kelima ada setting, bagaimana seharusnya trainer mengatur lingkungan fisik agar suatu desain dapat berhasil. Dan yang terakhir ada ending, sampaikan dan atau diskusikan apa yang trainer ingin lakukan oleh partisipan sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, setelah membahas hal-hal yang perlu diperhatikan ketika merancang sebuah desain, ada banyak trainer yang berharap bahwa mereka ingin menjadi lebih kreatif. Namun, seorang creative designer bukanlah seseorang yang hebat ataupun spesial. Nah, di sini mereka berusaha untuk menjadi kreatif dan menggunakan beberapa trik untuk membantu mereka dalam melakukan hal yang terbaik. Berikut beberapa tips yang mereka berikan. Nah, yang pertama, ada one design can accomplish two things at once. Nah, dalam hal ini, hal yang efektif merupakan ciri khas desain yang bagus. Dan dengan sedikit kepekaan ataupun perhatian, sebagian besar desain dapat berfungsi ganda. Misalnya, trainer ini memberikan sebuah pengarahan pada partisipan yang berperan sebagai observer mengenai aspek komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan saat rekan-rekannya mempresentasikan penjualan. Nah, dengan melihat bagaimana trainer mengubah ekspresi wajahnya, suaranya, dan posturnya selama pengarahan, observer dapat berlatih observasi sebelum mencobanya. Lalu yang kedua ada the same design can often be used for different purposes. Di sini banyak creative trainer yang memiliki beberapa latihan kemampuan yang mereka gunakan untuk topik yang berbeda, karena latihannya yang mudah disesuaikan. Misalnya, seorang trainer yang memberi energi pada sore hari, meminta para pesertanya untuk membuat sebuah pesawat kertas dan mencoba menerbangkannya pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam membuat desain pesawat ini, beberapa peserta terlihat saling membantu, dan beberapa peserta lainnya tidak saling membantu. Pada proses pemecahan masalah, banyak orang yang mengubah desain mereka ketika percobaan pertamanya gagal. Namun, yang lain mengulangi solusi esensial yang sama pada setiap percobaannya. Lalu yang terakhir ada published design can often be modified to suit your own needs. Nah, di sini setiap kali memeriksa sebuah desain pelatihan yang akan digunakan, pikirkan bagaimana trainer dapat mengubah tujuan trainingnya, arah trainingnya, dan lain-lain untuk mencapai sebuah desain yang benar-benar sesuai dengan trainer. Contohnya, ada sebuah aktivitas yang terkenal yang memperlihatkan gadis muda atau wanita tua pada satu gambar. Nah, di sini digunakan untuk menentukan stereotyping dan tekanan kelompok pada persepsi. Aturannya, di sini partisipan diminta untuk menghayati perasaan dan pendapat mereka mengenai wanita yang mereka lihat di gambar, dengan tidak menyadari bahwa itu dapat dilihat dalam dua cara yang berbeda. Daripada digunakan untuk tujuan tradisional, seorang trainer ini dapat menggunakan itu sebagai dasar untuk sebuah pengajaran yang menarik atau mengajarkan latihan. Terdapat contoh worksheet yang dapat dikerjakan untuk latihan merancang sebuah aktivitas training. Di dalamnya sudah terdapat objektif, metode, format, dan juga termasuk hal-hal lain yang dapat diisi untuk merencanakan program training.
Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama kami hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu untuk teman-teman semua. Sampai jumpa semua di lain kesempatan.